Halo Sobat Alisan, saya Maya dan ini adalah Studio Alisan. Pada kesempatan kali ini kita sudah mendatangkan narasumber kita yaitu Bunda Tini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik, sehat, seger hari ini. Bunda sebagai praktisi pendidikan anak berkebutuhan khusus nih Bunda. Dan kebetulan kan kita mau menjelang Ramadan nih. Bagaimana sih persiapan untuk anak berkebutuhan khusus ini untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, walaupun mungkin itu tidak sebuah kewajiban ya, karena mereka anak spesial, tapi alangkah baiknya kalau berpuasa di bulan Ramadan itu juga dikenalkan. Apalagi bagi yang muslim ya, karena muslim itu bagi orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa walaupun anak kita ABK. Nah, adapun persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh orang tua maupun sekolah itu harus berkomunikasi gitu. Bagaimana orang tua akan melatih anak berpuasa, lalu bagaimana nanti di sekolah. Itu artinya bahwa komunikasi antara sekolah dengan orang tua itu sangat dibutuhkan di awal kita mengenalkan berpuasa itu kepada anak-anak. Oh iya, pada usia berapa tahun sih Bun anak-anak berkebutuhan khusus ini kita kenalkan untuk berpuasa? Kalau dikenalkan tuh sebaiknya sedini mungkin. Sedini mungkin kita kenalkan ini berpuasa Ramadan, kewajiban bagi yang muslim, berpuasa dari pagi sampai sore hari. Tetapi untuk anak-anak kita di awal pengenalan puasa adalah dengan tidak berpuasa penuh full, tapi sesuai dengan kemampuan anak-anak kita. Misalnya anak kita sudah 8 tahun wajib berpuasa, tapi ini karena kan anak kita spesial, anak khusus, anak hebat, dia belum sanggup untuk 1 hari, maka boleh itu berpuasa di setengah hari, lalu nanti dilanjutkan kembali. Mungkin seperti zaman kita masih kecil dulu kan, kita puasa bisa langsung prok sehari. Nah, apalagi anak berkebutuhan khusus ya. Kemudian setelah kita mengenalkan kepada anak-anak, kemudian tahu bagaimana kita mencoba melatihkan, maka di awal sebelum itu baik sekolah maupun orang tua harus membuat schedule atau jadwal puasa. Jadwal puasa itu kita kenalkan kapan sahur, kapan dia berbuka, lalu apa yang harus dia siapkan. Karena di dalam bulan puasa itu selain ada puasa sendiri juga ada taraweh gitu ya. Bagaimana anak-anak ini harus mengikuti taraweh, apakah bisa di masjid, apakah di rumah ya, dimanapun dia bisa melakukan gitu, dan sesuaikan dengan kondisi anak gitu. Ya, kemudian itu kan pasti ada kesulitannya sendiri ya Bun ya. Gimana sih menghadapi tips triknya nih Bun menghadapi kesulitan-kesulitan untuk mengajak anak berpuasa, bertarawih, apalagi khususnya sahur kan yang kemudian itu kan bukan kebiasaannya ya Bun. Betul. Oke. Jadi untuk tahap awal ya, tahap awal itu saya menyarankan gitu baik orang tua maupun di sekolah. Pertama kita membuat semacam flyer atau bentuk-bentuk gambar atau yang bisa menulis, mungkin tulisan ditempel mungkin di ruang kelas atau mungkin juga bisa di pintu itu ya, bahwa puasa ada gambar makan silang tuh. Jadi disilang di pintu itu bahwa puasa ini dia tidak boleh loh membawa makanan atau makan gitu. Lalu minum juga disilang. Jadi melalui gambar-gambar itu, karena anak spesial kan tidak semua bisa membaca, kemudian juga tidak semua memahami apa yang kita sampaikan. Tapi kalau dengan gambar yang menarik, lalu itu disilang, itu tidak boleh, lalu dijelaskan oleh guru maupun orang tua, insya Allah dia akan paham gitu. Termasuk juga di rumah gitu. Di rumah juga orang tua perlu tuh mempersiapkan, tidak sekedar ayo kita sahur, ayo kita puasa, tapi tidak ada tanda-tanda ataupun pengenalan terlebih dahulu bagaimana dia harus berpuasa. Jadi di rumah juga dibuat gambar-gambar yang bisa ditempel di ruang makan, di dapur, di mana seperti bisa dilihat bahwa pada saat makan tidak boleh. Kalau saat jam 12 makan ya kita kasih tahu
karena dia sedang berlatih, maka boleh tuh dia berbuka puasa. Kita kasih tahu. Jadi gambar itu atau media itu sangat penting untuk anak-anak kita. Kemudian bagaimana kalau kita mengajarkan sahur itu? Iya. Nah, ini juga dulu gitu ya, di sekolah lisan itu pernah nih mengadakan pesantren Ramadan ceritanya nih. Kemudian anak-anak ini kan anak-anak spesial, anak-anak autism ini kan terpaku kadang ya dengan gelas yang warna putih, dengan piring yang warna merah gitu. Nah, karena kita masih pertama waktu itu melakukan kegiatan pesantren Ramadan, kita tidak memberikan tahu ke orang tua, tolong piring yang biasa dipakai makan dibawa ke sekolah gitu ya. Akhirnya pakai piring lah sekolah gitu. Nah, pada saat itu anak ini nggak mau sahur karena piringnya tidak sesuai dengan piring yang biasa dipakai di rumah. Ini juga kendala. Artinya bahwa komunikasi antara sekolah dengan orang tua sangat penting, walaupun hanya sebuah piring. Karena pada saat dia sahur, kemudian dia lihat piringnya nggak ada, dia akan bilang, waktu itu ingat sekali saya bilang, piring merah, piring merah, piring merah gitu. Kita nggak ngerti, oh ternyata dia kalau makan pakai piring merah gitu. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana agar anak ini bisa bangun lebih mudah ya untuk mengikuti sahur. Selain tadi dengan gambar-gambar juga bahwa jam sekian dia harus bangun untuk sahur, maka kita juga harus tahu nih orang tua apa sih yang disenangi atau disukai makanan anak-anak ini untuk bersahur. Misalnya, oh dia sukanya roti misalnya atau biskuit gitu atau apa, itu yang harus ada. Jadi apa yang disukai oleh anak kita itu kita komunikasikan sebelum dia tidur. Jadi sebelum dia tidur kita kasih tahu bahwa nanti kita jam 3:30, jam 3:30 kita akan makan sahur. Makan sahurnya pakai ini, yang dia suka itu harus ada karena itu sebagai hadiah ya, atau agar dia menarik gitu. Karena kita sendiri yang orang dewasa, orang yang tidak spesial aja kadang kalau sahur ada makanan yang enak kita pasti cepet-cepet pengen sahur ya. Iya, apalagi anak yang berkebutuhan khusus kan. Jadi harus bagaimana kreasi dan kreativitas orang tua itu harus terus dipupuk sehingga tidak sulit kita di dalam membangunkan anak untuk melakukan makan sahur. Bun, bagaimana cara kita memperkenalkan anak-anak berkebutuhan khusus ini untuk melakukan sholat tarawih baik itu di rumah maupun di masjid? Oke. Untuk sholat tarawih, ya lagi-lagi ya kita menggunakan gambar ya. Itu paling mudah tuh gambar. Syukur gambarnya bisa warna-warni itu sehingga anak bisa menarik. Jadi kita memang memperkenalkan terlebih dahulu bahwa di bulan Ramadan itu selain berpuasa yang harus kita wajib lakukan juga ada yang namanya sholat sunat tarawih. Sholat sunat tarawih itu bisa dilakukan di rumah maupun di masjid. Nah, bagaimana kalau di rumah? Tentunya kalau di rumah kita juga harus mengajarkan bahwa sholat tarawih itu menggunakan sarung, menggunakan pakaian untuk sholat gitu ya, tidak sekedar pakai. Ya pokoknya tata cara dan syarat wajib sahnya sholat harus diajarkan, harus dilatih terlebih dahulu. Kemudian anak ini kalau tarawih itu kan bisa 8 rakaat atau bisa 21 ya dan sebagainya. Apakah boleh kita nggak harus segitu, nggak apa-apa, namanya juga masih belajar ya. Tapi kita tetap memperkenalkan bahwa ada sholat sunnah yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Kemudian setelah di rumah ini kita bisa lakukan dengan baik, lalu kita juga kenalkan bagaimana kalau laki-laki itu ya sebaiknya sholatnya di masjid. Kita kenalkan dengan masjid terlebih dahulu. Jadi memang kita sebagai orang tua ataupun guru harus kreatif di dalam menjelaskan kepada anak-anak spesial kita ini, anak-anak autism ini dengan detail. Jadi nggak bisa langsung, ayo kita sholat tarawih ke masjid, nggak bisa begitu. Harus diawali prolognya dengan datang dulu dengan di masjid sebelum Ramadan atau sebelum sholat tarawih gitu. Kemudian kita juga kasih tahu bahwa di masjid itu anak-anak tidak boleh lari-lari. Jadi tetap kita membawa gambar-gambar yang ada lari kita coret gitu. Nggak boleh di masjid itu sholat, orang duduk, orang berdoa gitu. Memang harus ada seperti itu agar anak memahami apa yang harus dilakukan pada saat dia melaksanakan sholat tarawih. Kemudian kan di Indonesia ini kan kalau menjelang
akhir Ramadan kan ada tradisi nih Bun, di Lebaran gitu kan. Nah, gimana sih cara kita untuk memungkinkan mengajak anak berkebutuhan khusus ini mudik? Oke. Karena kan mungkin dalam perjalanan yang panjang itu kan dari Jakarta misalkan sampai Jawa itu kan panjang ya Bun ya, naik mobil seharian atau naik pesawat itu gimana? Iya, ini juga sama ya persiapannya, tetap harus berkomunikasi ya. Karena kadang-kadang juga biasanya anak-anak ini lebih nurut sama gurunya dibanding dengan orang tua. Jadi harus dikomunikasikan. Misalnya ini orang tua minta saran dari sekolah gitu. Ini besok anak saya mau saya ajak mudik, apa yang kira disiapkan. Nah, biasanya kan guru ini lebih paham kesukaan anak di sekolah ya. Misal dia suka gambar nih gitu, atau dia suka melukis atau apa. Nah, ini yang harus disiapkan orang tua. Jadi sebelum pulang, pertama mereka mempersiapkan yang disukai anak dulu. Dia suka menggambar, itu kita bawa alat itu. Kenapa? Karena itu sebagai hadiah buat dia bisa duduk manis, dia bisa ngikutin perjalanan dengan baik dan sebagainya. Lalu yang kedua, tidak boleh lupa juga bahwa kita kenalkan bagaimana anak-anak ini harus ke toilet umum. Ya, karena kita kalau misalnya mau naik mobil, mau naik kendaraan umum itu tetap harus ada ke toilet umum. Jadi kita juga harus memperkenalkan dengan foto-foto toilet umum, toilet laki-laki dan perempuan. Karena ini juga lagi-lagi ada terjadi waktu itu ya, kami pulang kampung dengan ponakan dengan mobil pribadi. Ini ponakan kami laki-laki gitu ya. Nah, untuk ke toilet dia mau sama mamanya ke toilet perempuan, sementara dia juga udah besar. Dia harus ke toilet laki-laki. Jadi kita kenalkan dulu sehingga kita tidak ada masalah di situ. Bagaimanapun kita juga tidak mengajarkan kalau dia sudah remaja. Ini meskipun anak ABK berkebutuhan khusus, kita nggak boleh mengajarkan gini, nggak apa-apa lah ini kan ABK, nggak apa-apa di sana perempuan, padahal dia laki-laki. Nggak bisa juga, karena itu bagian dari pendidikan seks gitu ya. Jadi tetap kita kenalkan bagaimana dia harus ke toilet sesuai dengan jenis kelaminnya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, di kampung halaman itu kan sesuatu yang baru nih. Kalau sesuatu yang baru itu kadang-kadang anak kita juga sulit untuk langsung cepat beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kita juga harus menceritakan ke anak kita bahwa kita jelaskan bahwa nanti kita akan ke rumah nenek atau kakek di sana. Di sana ada ini, tempat tidurnya begini, kemudian lingkungannya seperti ini, beda dengan yang di sini. Itu harus dikasih tahu, dikenalkan terlebih dahulu sehingga pada saat kita sampai di kampung, anak kita nggak kaget. Kalau kaget dia satu bisa tantrum, dia juga bisa hiperaktif. Jadi kita lebih nyaman untuk menggunakan media untuk mengenalkan bagaimana nanti jika di kampung, bagaimana juga nanti kita lebaran gitu, ada beberapa makanan juga yang tidak boleh dimakan gitu ya. Kita harus kasih tahu. Saya yakin kalau itu kita kenalkan dari awal, anak juga akan lama-lama akan paham. Tapi kalau tiba-tiba tanpa ada babi bube, tanpa pemberitahuan tiba-tiba dia jauh pulang kampung dan sebagainya, itu akan sulit. Sebelum kita pulang kampung halaman gitu ya, itu kita juga harus mempersiapkan identitas siswa anak. Identitas anak itu nama sama nomor handphone. Kita bawa mungkin bisa ditempel mau pakai velcro atau mau pakai kalungan atau mau pakai jepitan. Kenapa? Karena di saat perjalanan itu kita banyak orang di rest area itu banyak orang yang anak kita bisa lari ke sana lari ke sini, kita susah ngejar gitu. Tapi kalau mereka sudah punya nama si A, nomor teleponnya sekian, nama orang tua ini, orang itu bisa nelpon ke kita kehilangan anak nih. Karena dia membawa identitas, maka orang yang menemukan anak kita itu bisa langsung hubungi kita. Yang jadi suka sulit di situ. Sama kalau kita ke mall, anak kita jalan ke sana kemari, kita kemana dia kemana gitu. Nah ini perlu adanya mempersiapkan identitas pada diri anak itu, bisa ditaruh di saku, bisa dipakai name tag dan sebagainya. Wah, jadi seperti itu cara kita mengenalkan
kegiatan puasa di Ramadan dan kegiatan mudik Lebaran ini dengan cara komunikasi dan Iya. mengenalkan kegiatan aktivitas tersebut. Jadi pentingnya komunikasi ya Bun ya. Komunikasi sama foto-foto, mungkin gambar-gambar atau tulisan sebagai petunjuk, sebagai manual books-nya gitu ya, bahwa dia itu tertata loh gitu, sholat itu juga tidak asal gitu. Terima kasih sharingnya. Sama-sama ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk para pendidik dan orang tua anak perempuan khusus ini. Terima kasih Sobat Arisan. Saya Maya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 2023. Semoga ibadah tahun ini dapat diterima oleh Allah SWT. Amin. Assalamualaikum Sobat Arisan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dilihat dulu.